tidak diberi bagi gaji yang lebih lagi, senangkan hati, bismillah, terima dengan Allah, itulah ridho. Warido kamatlubi. Jadi intinya kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ridho itu rela apa yang kita peroleh dan yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ridho adalah kebahagiaan hati dalam menerima ketetapan atau takdir Allah. Saya ulangi lagi Pak ya, apapun yang diberikan Allah yang kita peroleh, baik banyak maupun sedikit, itu kita ridhoi. Baik banyak kita tak sombong, baik sedikit kita tak putus asa mencaci mencela, siapa yang kena getahnya, kita tetap ridho karena kita tahu itu pemberian Allah, pilihan dari Allah buat kita. Hanya satu yang mau ditengok Allah, betul gak kau menyembahku dengan sejati? Itulah yang kita bahas kemarin, belasan puluhan tahun kita bersama di dunia ini, cuman satu yang ingin dibuktikan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Maka dari Abbas bin Abdul Muthalib dinyatakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, terasa manisnya iman itu bagi orang-orang beriman yang mengharapkan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi ridaka matlubi atini ma'rifatika muhammadaka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Taubah fi ayati 21, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Sadaqallahul azim. An Ibnu Abbas Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu sami'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula. Sadaqal rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bi kulli ma tarasabqa tahiruka. Inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Yang kami muliakan orang-orang tua kami, juga para pengurus BKM Masjid Silaturahim Pancasila Jalan Teratai Lingkungan 7 Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan yang kita cinta. Semoga Allah limpahkan kepada kita kepedulian yang terberasa, membangun kebersamaan
dan Allah limpahkan keluasan rezeki dan keberkahannya pada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudari sekalian jemaah Masjid Silaturahim yang dirahmati Allah. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah perkenankan kita bersama di 19 Zulqa'dah 1446 Hijriah, yang sebentar lagi jemaah calon haji dan hajjah khususnya kota Binjai akan berangkat meninggalkan kita, pulang menuju rumah yang utama yang dihadirkan Allah pertama-tama di dunia, yaitu Masjidil Haram. Kenapa saya sebut rumah, Pak? Karena sejatinya rumah itu adalah masjid. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, di manakah rumah Allah itu ya Rasulullah? Yang pertama kali di Masjidil Haram. Ka'bah menjadi penandanya. Yang kedua Masjidil Aqsa. Yang ketiga, di mana kamu berhenti terdengar panggilan azan, disitulah masjidmu. Jadi sejatinya tempat kita tinggal itu makanus sujud, tempat kita bersujud kepada Allah. Tempat kita bersujud kepada Allah artinya berdiam kita itu duduk dengan karena Allah. Berbincang kita karena Allah. Berkomunikasi, berhubungan silaturahim dan silaturahmi karena Allah. Sehingga sudah kalau karena Allah dilakukan semua, tidak akan ada gontak-gontokan di antara kita. Tidak akan ada suami jaim dengan istrinya. Tidak akan ada istri yang tak menghormati suaminya. Tidak akan ada orang tua yang tidak menyayangi anak-anaknya dan cucu-cucunya. Begitulah kalau sudah terlabel rumahnya menjadi Masjidullah, Baiti Jannati. Maka disitulah kalau udah menempatkan rumahku adalah surgaku. Kita yang bapak-bapak ini ketika di luar rumah kita sendiri, ketika bekerja selalu mengingat istri dan anak-anak yang kita cintai. Kadang makan pun teringat walaupun dibontoti, udah makan gak istri dan anak-anakku di rumahku sendiri. Masya Allah. Gak akan ada perselingkuhan. Tidak akan ada ketidakingatan kepada keluarga yang didambakan. Toh kita bekerja tuh untuk keluarga. Makanya Rasulullah mengedepankan kesuksesan bagi pemuda-pemudi Islam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kerjakanlah kepada kalian sekalian tentang sunnatku. Apa itu? Pernikahan. Siapa yang tak melangsungkan pernikahan, dia bukan bagian dariku. Kenapa? Rasulullah ingin kita sukses. Karena semangat kekeluargaan itu bagian dari pembuktian kita untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah. Itu juga bagian dari manisnya iman. Bagaimana kita tunjukkan iman kita kepada Allah, cinta kita pada Allah, dengan kita tunjukkan cinta kita pada Allah dengan menyayangi keluarga kita. Maka datang surah At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Indah sekali kalau dikupas. Maka ditegaskan pada pemuda-pemudi itu, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwad.
Hai para pemuda-pemudi, kalau sudah, terutama pemuda, kalau sudah kamu mempunyai kerjamu, nggak ditanya banyak atau sedikitnya, enggak, yang penting udah bisa kamu jual beli, udah punya kerjaan, udah punya usaha, langsungkan pernikahan. Karena dari pernikahan itulah berkembang pekerjaan kita. Maka datanglah hadis yang lain, wallahu fi auni abdi maka abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu menyelamatkan, membantu, mensejahterakan hambanya selagi hamba tadi saling mensejahterakan. Di manakah kesejahteraan yang kita lakukan? Suami menyayangi istri dan menyayangi anak-anak yang dicintai dengan ia mencari nafkah lahir dan batin. Disitulah bismillah. Panjang kali lah pembukaannya nih ya. Ini kita kaitkan dengan masjid tadi. Maka alhamdulillah. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita doakan calon haji dan calon hajjah Kota Binjai khususnya, dan calon haji calon hajjah seluruh dunia pada umumnya akan memperoleh haji hajjah yang mabrurah dan selamat pergi, selamat pulang, kondisi sesuai dengan keadaan, makanan dapat disantap dengan keridhaan Allah yang Maha Rahman. Kita yang ditinggalkan semakin mendukung untuk mendoakan mereka agar selalu sehat walafiat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan yang lalu kita sudah masuk tentang sabar. Kita sekarang masuk yang bagian 6, akan mengikat hati kita kepada Allah versi Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya terjemahkan jalan menuju tarekat ini dengan bahasa mengikat. Jadi walaupun kita nggak bertarekat, tapi saya ajak untuk mengikat. Sistem ikatan cinta kita kepada Allah ala Syekh Abdul Qadir Jailani ada 7. Kemarin sudah kita bahas. Yang kelima adalah sabar, sebelumnya syukur, sekarang adalah kita masuk kepada ridho. Maka kita akan pahami secara definisi pengertian bahasa, gampang kali memang. Ridho, rela, hampir sama dengan tawakal, pasrah. Tapi pasrah kemarin dijelaskan itu, setelah pasrah masuk syukur, setelah syukur masuk sabar. Sekarang makin mantap pemahaman tawakal dengan ridho. Makanya selalu kalangan ahli tarekat yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sebelum-sebelumnya juga dengan ulama sufi yang lainnya, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku, tiada tujuan yang lain. Bukan harta dan tahta tujuan kita. Harta dan tahta itu alat. Kalau ada martil yang berupa batu, kalau ada yang martil pegang-pegangan, dipasangnya batu ada kayu, kan lebih terselamatkan. Ada lagi martil yang terbuat dari besinya kepalanya, kayunya, gagangnya. Ada lagi martil yang sama, besi dengan pegangnya, ada tambah karetnya. Itulah yang disebut alat. Semakin mahal, semakin bagus. Tapi tak ada yang mahal, yang murah pun jadi. Yang penting bermanfaat. Ini disebut dengan alat. Gitu. Kenapa? Tujuannya membuat paku itu masuk ke dalam papan. Nggak ada yang dibahas martil yang bagus, enggak. Yang penting paku itu masuk ke papan. Batu pun Pak Anto tadi buat, masuk tadi ke papan tuh, udah selesai. Nggak ada tanya orang, cemana martilnya? Mahal harganya? Enggak, udah masuk pakunya. Yang kedua, rapi pekerjaannya. Belum tentu tadi mahal harga martil tuh rapi. Belum tentu tadi hanya tak punya modal, cuman batu saja, tak rapi. Yang rapi itu adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Karena dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, enjoy suasana batinnya, tenang dia, nokoknya pun tahu dia kayak mana jaga tangan jangan kena paku, kemudian nokokkannya bagaimana paku tuh kali pukul langsung masuk ke dalam. Ini tadi tujuan, Pak. Ilahi anta maksudi. Kemudian diminta waridho kamatlubi, kita minta tuh. Ketika Tuhan adalah tujuan kita, kita mau tujuan kita tuh diridai Allah. Semua kita tahu sholat 5 waktu itu kita kerjakan itu karena Allah. Tapi perkaranya yang kita kerjakan itu diridai Allah tidak. Mengapa sebab tadi tak diridai Allah, Ustaz? Ada sombong di hati. Ada riak di hati, pingin dipuja-puji. Ada dengki di hati, tak cocok dengan kawan sebelah kanan, sebelah kiri. Ada iri. Masya Allah. Inilah yang nanti dikaitkan dalam surat At-Taubah ayat 19, 20, 21. Terjadi perdebatan antara Abbas bin Abdul Muthalib dengan Ali bin Abu Thalib. Ketika Abbas memamerkan tentang ia sebagai pemilik Sakiyah. Sakiyah itu mengurus kemakmuran Ka'bah, Pak. Orang haji setiap tahun diurusnya, orang datang tamu dikasih makannya. Dari dulu udah tuh, Pak. Kenapa? Semua waktu itu orang-orang Mekah yang belum Islam pun tugas utama kemuliaan bagi mereka adalah mengurus Ka'bah, menyambut orang-orang yang melangsungkan haji, tapi belum Muslim, tapi masih musyrik. Ini kaitannya kajian ridho, Ustadz kok bahas ke situ? Ya ini nanti awal mulanya. Banyak kita tak ridho dengan sholat kita, tak ridho dengan puasa kita, tak ridho kebaikan kita. Karena nanti hakikat ridho kemana? Ridho Allah Ta'ala. Wa ridho kamatlubi. Ridhomu ya Allah yang kupinta. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, siapa yang tak ridho, tidak mengharapkan ridho Allah dalam ibadahnya, jangan harap ia masuk surga. Artinya sebaik langsung dihisap masuk surga, Pak. Artinya bagaimana? Digongseng dulu lah. Itulah maka tadi hamba menambah kaji sehingga menangis mengimamkan sholat tadi. Berharap jadi imam tadi diridhai Allah. Kalau hamba tadi ria mengembalikan kepada jemaah di belakang, tak ridho Allah tuh. Abbas bin Abdul Muthalib ria dengan kajian itu. Apa kurangnya lagi li? Gitu sama keponakannya tadi. Hampir sama dengan Rasulullah dengan Abbas itu. Abbas dengan Hamzah. Beda-beda dikit, tapi kalau Ali jauh lah. Tapi Ali begitu orangnya. Apa bedanya li? Kami menyambut tamu-tamu haji seluruh dunia. Kemudian kami jaga Ka'bah nih. Kami kasih makan siapapun yang ada di musim haji. Apalagi kebaikan kami. Bukankah kami memakmurkan ini? Dan ini kalian bilangkan masjid. Apa beda dengan kalian? Tidak sama. Apa kata Ali? Aku yang memegang kunci masjid. Kubuka masjid tuh, kulangsungkan sujud kepada Allah. Jadi hakikatnya adalah di saat itu Ali menjelaskan tiada guna kalian berbuat kebaikan itu dengan bahasa memakmurkan masjid, tapi hati kalian tidak bersujud kepada Allah. Siapa yang tak kenal Ali? Alilah yang menjadi inspirasi Hasan Al-Basri, karena Hasan Al-Basri adalah anak dari ayah dan emak mereka yang menjadi pembantu di rumah Ali bin Abi Thalib. Wa Ali yubabuha. Kata Rasulullah, Ali itulah pintunya. Kalau masuk Islaman itu pintunya melalui dari Ali. Karena Ali umur 6 tahun itu sudah masuk Islam.
Rasulullah berjumpa dengan Siti Aminah umur 6 tahun. Makanya kita di Indonesia ini menempatkan sekolah umur 7 tahun. Paling tidak belum nyampe 7 tahun, Pak. Tangan nyampe ke kuping. Awak lah itu orangnya itu. Belum umur 7 tahun, 6 bulan 6 tahun 3 bulan, 6 tahun 8 bulan saya masuk SD. Karena kita nggak boleh waktu itu lebih baik daripada Rasulullah. Kita harus di bawah Rasulullah. Karena Rasulullah sebagai tauladan. Meskipun Rasulullah mengajak kita lebih dari dia. Itulah adabnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Disinilah tadi pengempatan tadi akhirnya Allah mengatakan tak sama. Turunlah tadi. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang beriman dan berhijrah di jalan Allah dengan hartanya dan dirinya, mendapatkan derajat yang besar, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Sambung, yubashshiruhum rabbuhum, Allah memberikan kebahagiaan kepada mereka birahmatin minhu, dengan kasih sayang dari Allah, waridwanin, dan keridhaan yang luar biasa, wajannatin, dan surga bahagia yang sesungguhnya, lahum, bagi mereka kita semua, fiha naimum mukim, di dalamnya terdapat kebahagiaan yang kekal tak putus-putus. Saya tafsir bebaskan dulu, Pak, menghubungkan ayat 19, 20, 21. Bapak pernah dan Ibu selalu bertanya, Ustadz kayak mana biar tenang hati ini? Setelah Ibu Bapak memakmurkan masjid, baik di rumah maupun di masjid yang kita punya ini, yang sesungguhnya, yang di situ kalau kita pahami secara syafi'iyah, di situ ada mihrab, di situ dilakukan untuk sholat Jum'ah, itulah masjid yang sejati. Tapi kepada masjid secara umum di mana kita berada, itulah masjid juga. Tapi hakikatnya adalah sujud. Namun orang Indonesia Nusantara biar mengenalkan lebih mudah, ada musola, ada langgar, apalagi Pak Haji, surau. Itu bahasa-bahasa Nusantaranya itu, termasuk musola walaupun bahasa Arab. Tapi dikembalikan secara kaedah umum dan dalam maknanya, maka sujud. Maya yang disujudkan nih hati dan akal nila, sehingga nafsu ikut menyadari bahwa ia hanya bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kajiannya? Disitulah kita kembali ada jihad. Alladzina amanu wa jahadu alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi untuk menikmati biar tenang hati ini ada hijrah kita di situ. Dari hati yang kotor ke hati yang bersih. Nanti insya Allah Muharram kita jelaskan kalau kita ada berjumpa di kajian tasawuf nanti di bulan Muharram. Kemudian dalam berhijrah tadi ada jihad, itu ada berjuang. Terutama Pak, perjuangan. Istri mungkin salah paham sama kita, membenci kita, kita tetap bertahan, kita jelaskan baik-baik sama dia, tunjukkan manis rupa. Awak tetap berjumpa, menegur dia, maka kata Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaih. Bila kau berjumpa saudaramu muslim, ucapkanlah salam. Apakah saudara kita tadi dengki sama kita, iri sama kita, benci sama kita, tetap kita ucapkan salam. Kenapa? Dia muslim. Paling tidak kita menyejukkan kedengkiannya, kebenciannya, keiriannya, agar dia tidak semakin merajalela dengki dan benci. Kenapa? Dapat tegur salam dari bapak, tapi janganlah pula terpaksa. Assalamualaikum. Udah benci sama dia, tunjukkan muka benci. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bu, ingat ya Bu, ini ibu-ibu nih banyak nih, bapak-bapak pun kadang udah mulai ikut nih. Assalamualaikum, Samun alaikum itu sama dengan mati kau.
Atau bahasa halusnya racun bagimu. Awak kadang capek menjawab ini. Sampai-sampai dosen pun ada juga seperti itu. Dosen sebut dosen mana itu. Assalamualaikum Ustaz. Istighfar, awak mau berapa orang lah mau ceramahi. Terakhir belum jawab salam ya, terakhir dia nanti buru-buru kayak. Mungkin lagi dia buru-buru, tapi terakhir kan lidah kita, lidah Nusantara nih suka kali membuat singkat-singkat. Silaturahim jadi SLTRHM. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau bahasa kasarnya mati kau katanya. Itulah dia. Jadi kalau kita kembalikan memang tak pernah kita dapat tenang dapat salam orang nih. Orang kayak gitu salamnya. Assalamualaikum Pak. Tok 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 Assalamualaikum. Tok 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 Assalamualaikum. Berapa kali nyubatkan masuk rumah kau tadi? Mati kelen, mati kelen, mati kelen katanya. Assalamualaikum, selamat atas kamu. Ketawa dia jilbab hitam baju merah. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Pak. Udah ini cuma nambah. Karena lidah itu doa, ucapan itu doa. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Inilah kita kembali kepada kajinya bahwa di sini disebut orang-orang yang memperoleh derajat yang besar dan dapat kemenangan. Dan di sini kata Allah tadi didatangkan kebahagiaan bagi mereka dari Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang. Udah bahagia, kasih sayang Pak. Wa rahmatan minhu, kasih sayang Allah untuk mereka. Wa ridwanin, baru datang keridhaan tuh. Jadi ceritanya bagaimana kita bisa mendapatkan gelar Allah katakan kita bahagia, dan bahagia itu penuh dengan kasih sayangnya, dan kasih sayangnya itu berisi dengan keredaannya, kerelaan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ akan mendapatkan wajannatin, surga dunia, surga akhirat. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, itu Pak, surga dunia dan akhirat. Nggak punya uang aja kita senang, apalagi punya uang. Nantilah surga akhirat. Di dunia ini nggak punya, nggak cukup, nggak jadi pangkat kita dikasih, nggak jadi jabatan kita dikasih, nggak diberi bagi gaji yang lebih lagi. Senangkan hati, bismillah, terima dengan Allah. Itulah ridho. Warido kamatlubi. Jadi intinya kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ridho itu rela apa yang kita peroleh dan yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ridho adalah kebahagiaan hati dalam menerima ketetapan atau takdir Allah. Saya ulangi lagi Pak ya. Apapun yang diberikan Allah yang kita peroleh, baik banyak maupun sedikit, itu kita ridhoi. Baik banyak kita tak sombong, baik sedikit kita tak putus asa, mencaci, mencela, siapa yang kena getahnya, kita tetap ridho karena kita tahu itu pemberian Allah, pilihan dari Allah buat kita. Hanya satu yang mau ditengok Allah, betul gak kau menyembahku dengan sejati? Itulah yang kita bahas kemarin. Belasan puluhan tahun kita bersama di dunia ini, cuman satu yang ingin dibuktikan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu utusan Allah. Maka tadi kata Rasulullah, dari Abbas bin Abdul Muthalib dinyatakan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, terasa manisnya iman itu bagi orang-orang beriman yang mengharapkan segala perbuatan kita itu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kita mengharapkan apapun, kita hanya mengharapkan ridha Allah. Maka itu yang disebut dengan bismillah, hasilnya alhamdulillah. Tak disanjung orang atas kebaikan Bapak, udah orang memang kita bismillah kok. Macam paten kali kita mau ngasih seseorang tadi. Nabi Sulaiman aja sadar, kayak kisah kita yang lalu. Udah semua dikasih bagi, sampai tadi jin-jin, seluruh jin pun tadi datang. Burung apa yang di lautan, di daratan, di lautan diwakilkan sama ikan paus.
Nyampe tadi ikan paus tuh makan semuanya habis. Nontonlah semua jin, manusia, burung, semua binatang, harimau, apa semua semut pun habis dimakan ikan paus tuh. Apa kata ikan paus tadi? Masih ada lagi ya Baginda Sulaiman, belum kenyang awak. Disitulah Nabi Sulaiman sadar bahwasanya Allah lah yang maha memberi. Nabi Sulaiman bukan minta dipuji, Pak. Nabi Sulaiman ingin membantu Allah membagi. Maka di situ tadi bahasa kita, tak disebut orang, tak dipuji orang, kita tetap alhamdulillah. Karena kita udah bismillah ngasih kebaikan. Ya, ini BKM udah buka jalan nih, yang lebih orang mustahak lagi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah kaji yang kita kembali. Tak terasa waktu pun sudah terang, menceritakan tentang ridho ini. Apakah kita sambung lagi nanti bulan depan? Nanti kita lihat bersama. Di sinilah ditempatkan bahwa jadikanlah Allah itu selalu yang engkau harapkan ridhonya, relanya. Kemudian yang kedua, wa islamadi, Islam itu betul-betul agama yang kita kerjakan, Pak. Jangan Bapak dan Ibu merasa terpaksa melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, nikmatkan bahwa Islam itu menyelamatkan, menenangkan hati kita. Yang ketiga adalah wa Muhammadan Rasulah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jangan nanti sama atasan kita nomor 1 kan, Rasulullah kita nomor 1000 kan. Sekarang zamannya lagi gitu, Pak. Maka endingnya closing dalam pengajian ini, saya tidak mengatakan musyrik ya Pak ya, tapi udah hampir musyrik kita sekarang banyak. Semua sibuk dengan memakmurkan, menunjukkan, datanglah tadi penampilan MTQ, tapi hasil dari MTQ itu apa? Itu sama seperti perdebatan Abbas bin Abdul Muthalib dengan Ali bin Abu Thalib. Izin ya Pak, tapi jangan dikembangkan. Ya, bukan MTQ saja, di masjid juga banyak, di kampus juga banyak. Semalam kita udah kena tuh, kemarin sudah saya hadapi bahwa UIN dan mahasiswanya didiskriminasikan. Ditanya, kamu mahasiswa-mahasiswi mana? UIN. Oh, ngejek Pak. Oh, jadi ustadz lah ya. Gak kayak kami, teknik bisa apapun bisa. Seakan-akan sebuah kerjaan itulah Tuhan. Padahal kawan tadi bekerja untuk siapa Pak? Untuk bininya dan untuk anak-anaknya, untuk lakinya dan untuk anak-anaknya, membantu dan meringankan kebutuhan dan beban suaminya. Ternyata di situ adalah harus kebahagiaan. Kebahagiaan tadi di mana? La ilaha illallah. Jadi siapa yang nyampaikan tentang la ilaha illallah? Masyarakat UIN lah. Itu ya Pak ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kajian ini menyimak bagi kita semua. Sederhana, ridho. Ridho itu adalah bagaimana kita bisa diterima Allah, dapat ridho Allah apa yang kita perbuat, terlepas dari kedengkian, kebencian, dan keirian serta kesombongan dan keriaan. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyadarkan kita bersama untuk menuju ridhonya. Bulan depan kita akan menjumpai jujur. Di situ kita akan mantapkan, kita hubungkan dengan ridho, sabar, syukur, tawakal sampai ke atas dengan juhudnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.